jemaah dan keluargaku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya singkat saja, ini sebenarnya Om Junaid istilahnya dia kelo saya. Saya tidak pernah dibisik-bisik, langsung disebut untuk memberikan nasihat. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu riwayat menjelaskan sebuah pembelajaran atau keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pemimpin di sebuah negeri, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi, dan dia disegani oleh semua orang, disegani anak-anaknya, dihargai istrinya, dihargai tetangganya, disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan sebuah riwayat yang saya pernah baca, katanya yang menurut riwayat itu, Rasulullah itu disegani dan ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Beda dengan pemimpin-pemimpin masa sekarang yang saya maksud di sinetron-sinetron. Seorang kepala kantor misalnya, seorang kepala perusahaan, begitu dihargai oleh teman-teman staf, biasa dibawakan tasnya, dibawakan HP-nya, bahkan dibukakan pintu mobilnya, disiapkan kopinya, semua serba dihargai di kantor. Tetapi ketika ia pulang ke rumah, ya kadang-kadang ku anaknya, ya anaknya tidak menghargai, istrinya tidak menghargai. Artinya apa? Dia hebat di kantornya, hebat di luar, tetapi ketika ia pulang ke rumahnya, ia tidak bisa menjadi inspirasi dan teladan oleh keluarganya. Makanya Rasulullah memberikan pembelajaran kepada kita. Ada salah satu sifat yang sangat tidak disukai oleh seorang suami. Tidak disuka suami itu satu saja, saya kasih tahu, kejami terlalu lama. Ya, satu, tuli mandoko, ketika dikasih rezeki tidak pernah cukup. Mau lihat itu tandanya istri ibu-ibu yang tidak pernah cukup kalau ada dititipi suami. Contohnya, ketika ia baru bangun tidur, dia bercermin. Karena tidak ada rasa syukur, seorang suami yang langsung bercermin, namun tapan anak kada-kada itu, biar mukanya juga dia hina-hina sendiri. Karena kenapa? Dia tidak pernah merasa bersyukur. Sebaliknya, suami tabe, jangan cuma istri saja yang diserang. Ya, suami ada juga satu sifat yang paling tidak disukai oleh seorang istri. Satu saja saya sampaikan. Apa itu? Urane liwa sekik. Laki-laki yang tak lewa-lewa kikirnya. Begitu kikirnya ini laki-laki, bukan kita, saya bilang di sana di bawah langit. Begitu kikirnya ini laki-laki, biar masuk mandi di dalam puisinya bawa juga dompinya. Ya, ini sifat yang paling tidak disukai istri. Orang Bugis katakan itu natapi sajina. Laki-laki yang dia bawa sendok makannya, dia tidak teladanan. Sebagai bendahara di dalam rumah tangga itu adalah istri. Ya, ada juga inspirasi buat kita supaya kita itu gampang, 5 menit selesai, tetapi menjalaninya itu adalah suatu ujian untuk kita. Saya pernah mendapat inspirasi begini. Seorang laki-laki yang pernah diundang di siaran langsung, acaranya Kick Andy. Saya kira semua orang tahu acara ini, Kick Andy. Waktu itu saya duduk paling, maksud saya bukan di dalam studio, di depan televisi. Seorang laki-laki yang diundang, diwawancarai, jabat, tetapi kesetiaan kepada istrinya itu sangat luar biasa. Singkatnya seperti ini, dia punya 4 orang anak. Ketika melahirkan anak, orang yang kaya raya, orangnya masih gagah, tiba-tiba istrinya lumpuh, bisu, tidak bisa apa-apa. Maka retak mau figuran ewe, uang banyak, pejabat kaya, tiba-tiba istrinya tidak bisa kenapa. Ternyata laki-laki yang diuji oleh Allah, istrinya sudah lumpuh, istrinya sudah bisu, tuli, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal suaminya masih muda, pemimpin perusahaan, bahkan dia salah satu seorang laki-laki
pemrakarsa berdirinya perusahaan reksadana Indonesia. Dia diundang karena dia menjadi laki-laki sejati. Apakah dia pelihara istrinya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, setelah itu dia tinggalkan? Ternyata tidak. Dia ditanya diwawancarai waktu itu oleh wartawan, berapa lama Anda pelihara istri Anda dalam keadaan lumpuh seperti ini? Dia jawab 24 tahun. Ya, di Burane Magarta, masih muda, masih gagah, punya kekayaan, punya harta. Dia pelihara istrinya, rawat istrinya itu selama 24 tahun. Dia ceritakan ketika bangun subuh, dia mandikan istrinya, wudhu bersama istrinya, dia gondong istrinya di musola, di dalam rumahnya dia sholat sama-sama. Pagi suaminya menggoreng nasi, dia kasih makan istrinya. Sebelum ke kantor dia angkat istrinya ke depan televisi. Ya Cilalena Mani Monro. Anaknya 4 ini di Saudi, ada di Sumatera, Singapura dan Manado. Ditinggalkan oleh anak-anaknya 4 orang. Jam 7 pagi Nasalai Benena, dia tinggalkan istrinya menuju ke kantor. Dia tinggalkan istrinya sendiri di rumah. Duhur dia kembali lihat, ngecendengi, dia lihat. Siapa tahu meninggal sendiri, namanya orang sakit. Dia rawat istrinya seperti itu. Sore pulang, dia mandikan istrinya. Malam dia masak. Dia sholat berjamaah dengan istrinya. Dia angkat ke tempat tidur istrinya. Berapa hari dia lakukan ini? 24 tahun. 24 tahun nih piara Benena. Ya, suatu ketika anaknya datang lebaran, Idul Fitri. Anaknya yang paling tua ambil alih pembicaraan. Bapak, dia katakan begitu. Tabe, bapak, tabe opu, tabe ta, tabe karaing. Keempat anakmu saya sudah bicara, kami sepakat, kami yang akan bergantian rawat ibu. Kami anak-anaknya yang mau rawat ibu. Bapak siapa tahu meloki mak bene mau ki beristri. Kami anak-anakmu rela ikhlas kalau bapak mau beristri. Istri tak juga, saya punya mama, saya sudah bilangi, ikhlaskan bapak beristri. Apa jawaban bapaknya? Yemi tuh suruh kama bene, kamu suruh saya beristri karena engkau ingin saya bahagia. Catat, saya tidak ingin berbahagia dengan orang lain. Ketika Madisi mopi indomu, masih sehat ibumu, saya tidak pernah berpikir untuk beristri. Apalagi sekarang dia sudah sakit. Kamu tahu, kamu bisa jadi direktur, anaknya bisa jadi camat, anaknya bisa jadi anggota dewan, anaknya jadi bisa pengusaha sukses itu karena doanya ibumu. Saya bisa jadi orang kaya, jadi bos perusahaan itu karena doanya ibumu. Minum kopi tiap pagi, membukakan pintu setiap sore saya pulang dari kantor, itu ibumu, bukan ibunya tetangga. Makanya saya tekankan, saya tidak akan beristri ketika ibumu masih ada, karena semua yang kita dapatkan itu adalah berkat pekerjaan dan doa ibumu. Dan ini menjadi inspirasi buat kita. Aja anak cari tanah mengkalinga, tetapi kita mengakselerasikan di dalam kehidupan. Saya kira cukup. Inallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.